warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa menjawab kuliah. Aku mau ngeluarin pendapat aku terkait stigma orang tua terhadap anak mengenai pendidikan. Oke, langsung aja guys. Check it out. Seperti yang sudah kita tahu bahwa orang tua itu sangat berharap banyak ya pada anak-anak mereka, bahwa anak mereka bisa lebih sukses daripada mereka. Namun pemikirannya itu kalau dikatakan tuh sangat kolot. Oke? Karena begini, kesuksesan itu menurut orang tua itu dilihat dari nilai akademik. Padahal nggak juga. Banyak anak-anak yang bisa sukses karena soft skill dia, pengalaman dia, dan juga relasi dia dengan teman-teman. Tentu saja dengan teman-teman ini bisa membawa aura positif bagi anak tersebut. Stigma ini tidak hanya ada di Indonesia, namun juga di Korea ternyata ada juga seperti itu. Cuma di Korea itu lebih kejam guys, dimana anak-anak tuh bisa sampai bunuh diri karena mereka tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dan orang tua mereka benar-benar memaksa mereka harus mendapatkan nilai yang bagus. Sehingga mereka menjadi stres, mereka tidak ada waktu buat bermain sama teman-temannya, sama keluarga mereka yang lain seperti nenek, kakek, paman, bibi, sepupu begitu. Bahkan menelpon pun tidak bisa gitu. Mereka benar-benar dikontrol secara ketat. Ya, sehingga mereka tidak ada kebebasan dong otomatis. Kupikir bagian-bagian lain di dunia juga terdapat orang tua dengan stigma seperti ini ya. Kalian bisa lihat cuplikan drama Sky Castle kalau kalian ingin tahu. Ternyata dari zaman dahulu, zaman orang tua kita itu ternyata emang udah ada stigma seperti itu. Yang benar-benar melihat kesuksesan hanya dari nilai akademik, dari jabatan, dari status, ya pokoknya hal-hal yang bisa mengangkat nama mereka gitu, tanpa memerhatikan kebebasan, tanpa memerhatikan kontrol stres mereka seperti itu. Dan akhirnya yang membuat orang-orang seperti gila ya, terlalu berambisi untuk mendapatkan status atau jabatan tersebut, sehingga membuat orang tersebut jatuh dan menyesal di kemudian hari. Kalau di Korea itu namanya SKY, SNU, Korea University, Yonsei. Itu 3 top universitas di Korea. Kalau di Indonesia kita punya UI, UGM, ITB. Nah, itu benar-benar nggak beda jauh sistem pendidikannya, cuma di Korea itu benar-benar lebih ketat, terutama pada saat ujian CSAT, atau kalau di Indonesia itu namanya SBMPTN ya guys, atau ujian mandiri ya. Cuma kalau CSAT ini sepertinya dari pemerintah sih. Kalian bisa cek sendiri aja di Google. Kalau SBMPTN kan resmi dari pemerintah. Kalau ujian mandiri itu dari universitas masing-masing. Coba kalian lihat anak-anak SMA. Ada anak SMA yang benar-benar buku, terus ada yang full organisasi, ada juga di tengah-tengah. Kalau aku ini termasuk di tengah-tengah, jadi aku belajar juga, organisasi juga jalan gitu. Jadi tidak fokus kepada salah satu. Karena apa? Karena aku pikir organisasi itu penting, tapi belajar juga penting buat masa depan aku. Pasti kalian juga merasakan hal yang sama. Namun, terkadang tuh orang tua membatasi kebebasan kita untuk fokus kepada salah satu seperti itu. Dan ya sehingga ketika kita ingin memilih universitas, kita benar-benar menjadi stres karena pilihan orang tua itu tidak sama dengan pilihan kita.
Ini juga dialami oleh tetanggaku, di mana tetanggaku itu kan berusia 1 tahun lebih tua dari aku. Nah, jadi waktu itu dia mau milih universitas, dia disarankan UGM, kedokteran. Nah, tapi biayanya nggak ada, tapi ayahnya tuh sangat berambisi gitu buat memasukkan dia ke sana. Dia udah berusaha, dia belajar, terus dia kebetulan anak OSIS. Bagi kalian anak OSIS pasti kalian juga kaget. Dia anak OSIS dan ternyata pas SNMPTN, SBMPTN, bahkan sampai ujian mandiri pun dia nggak lolos. Dan aku tidak tahu reaksi ayahnya saat itu bagaimana. Pasti mungkin sudah memarahi dia karena itu emang bukan rezeki dia sebenarnya, gak masuk UGM itu. Akhirnya dia sekarang kuliah di Poltekkes Semarang atau Jogja kalau tidak salah ya. Pokoknya Poltekkes, dan udah lulus sih. Dia sekarang sudah nyari pekerjaan karena dia di bidang kebidanan. Dan adiknya ini, adik tetangga aku, dia anak SMK tapi dipaksa kuliah begitu. Dan aku berpikir begini, kenapa harus dipaksa kuliah? SMK bukannya buat kerja, ya enggak? Bisa aja dia nanti kalau mau bikin bisnis, karena usia dia masih muda gitu, bisa lebih berpotensi. Cuma gimana ya, kadang kita mau merubah stigma orang tua tuh sangat susah. Termasuk aku, tua bener-bener maksa kita buat memenuhi keinginan mereka. Kita nggak bisa, kita bakal jadi berontak. Serius, dulu aku bukan sama orang tua sih, sama nenek. Jadi harus masuk UI gitu. Kayak UI bukan passion aku, UI bukan tujuan aku. Buat apa? Lagi pula aku bukan gak suka UI ya, tapi emang karena bukan pilihan aku gitu. Akhirnya aku emang tidak berniat masuk UI. Dari SNMPTN-nya, SBMPTN-nya. SBMPTN waktu itu ada, tapi paling cuma buat ya list pilihan aja, tapi nggak berencana gue pasti bisa lolos nih UI gitu. Nggak ada rencana seperti itu. Ya buat kalian yang masih belum tahu rencana hidup kalian, kalian harus tentuin dari sekarang. Karena kalau enggak, kalian bakal luntang-lantung nanti. Mau kalian nanti pas mau kuliah atau pas nanti setelah lulus dari universitas atau politeknik. Aku punya teman les, kebetulan dia kakak tingkat ya istilahnya. Itu teman training gambar mesin. Jadi dia itu punya ekspektasi tinggi dia bakal dapat kerja di industri waktu dia udah lulus. Namun ternyata karena pandemi ini memang tidak mengizinkan dia untuk bisa dapat kerja. Akhirnya dia buka usaha kuliner, itu kemarin kalau tidak salah sih frozen food. Dan jika benar kalau tidak salah ya. Jadi dibuat jadi bento gitu, kan lagi trending tuh bento-bento gitu kan. Nah, terus abis itu sekarang dia lagi mendalami trading. Mungkin kalau kalian belum tahu trading, kalian bisa cek sendiri di Google. Kita harus meyakinkan orang tua juga bahwa kita bisa hidup dengan pilihan kita sendiri, oke? Karena jika tanpa dukungan orang tua juga, kita juga bakal kesulitan gitu untuk bisa menjalani kehidupan kita sesuai goals kita, sesuai to-do list kita. Oke, buat teman-teman yang udah tingkat akhir SMA, tetap semangat untuk belajarnya, dan kalian harus tentuin kalian mau kemana dan kalian mau ngapain saat kuliah. Dan juga untuk ya yang sangkatan sama aku, kita harus tentuin goals kita dari sekarang.
kita mau bekerja di mana, atau kita mau jadi apa gitu. Ini yang paling penting, kita mau jadi apa? Mau jadi wirausahawan atau jadi buruh. Dosen aku bilang bahwa jangan jadi buruh, tapi jadi desainer gitu. Aku harap dengan pendapat aku ini, aku bisa yakin kalian bahwa kalian harus menjalani hidup kalian dengan bebas, tanpa beban dari orang tua, tanpa beban dari keluarga kalian, bahkan dari teman-teman kalian pun itu kalian harus bebas dari itu. Karena hidup ini yang jalanin itu kalian. Kalian yang sudah tahu kalian mau ngapain, tujuan kalian itu apa, dan rencana kalian tuh apa. Oke, sekian teman-teman. Tetap semangat meskipun di corona ini ya. Jaga kesehatan. Sampai jumpa.